Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui melihat ruang kosong di hadapannya, merasa seolah apa yang dia alami hanyalah mimpi ilusi. 10 orang di kejauhan tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. King Sui menemukan tempat untuk membuat api dan kemudian membakar daging. Lingkungan sekitar telah menghangat dari api unggun dan sebagian besar digunakan untuk menyiapkan makanan. Lokasi ini cukup dingin dan menjadi lebih dingin saat malam semakin larut. Untungnya, mereka adalah pembudidaya, jadi kemampuan resistif mereka ditingkatkan. Meskipun King Sui tidak menambahkan bumbu apapun, kualitas dagingnya masih luar biasa. Rasa setelah memanggangnya memenuhi sekitarnya dengan keharuman. Dia membuat sepanci kecil sup untuk dia makan, tetapi karena tidak ada orang di sekitarnya, dia tidak terburu-buru karena hanya dirinya sendiri. Malam yang tenang berlalu dan King Sui bangun sangat pagi keesokan harinya. Tenda-tenda di sekitarnya sangat sunyi. Setelah pergi, King Sui melihat wajah cantik yang berdiri di atas gunung, melihat ke arah cakrawala. Wanita ini benar-benar datang lebih awal. King Sui mengemasi tendanya dengan benar dan telah membuat dirinya rapi ketika dia keluar dari alam Violet Immortal. Dia terbang menuju wanita itu dan berdiri di sampingnya. Pagi, King Sui tersenyum dan berkata, sosoknya memiliki keseksian yang anggun, tapi itu bukan jenis lekuk tubuh yang berlebihan tetapi merupakan pesona memikat yang tak terkatakan, dan daya tarik ini tampaknya muncul langsung dari tubuh dan jiwanya. Wanita itu menoleh untuk melihat King Sui. Pagi, saat ini, King Sui dapat dengan jelas melihat sosoknya. Itu tidak tampak terlalu berbeda dari saat itu kabur. Kulitnya sangat indah seperti batu giok, yang sepertinya akan hancur hanya karena hembusan udara. Sepasang mata indah itu memiliki daya pikat yang tak tertahankan. King Sui tidak pernah mengira kedua tipe ini bisa berbaur dengan sempurna. Ayo pergi. King Sui memperhatikan bahwa wanita ini tampaknya bukan tipe yang banyak bicara, jadi dia juga berbicara langsung. Baik, rasanya seolah-olah wanita itu menghargai setiap kata-katanya seperti emas saat dia berbicara. Wanita itu mengeluarkan tunggangannya, yang merupakan seekor burung berukuran kecil. King Sui linglung. Dia awalnya mengira dia akan membawa naga Asure raksasa miliknya. King Sui merasa bahwa dia seharusnya mengeluarkan naga Asure raksasa. Apakah dia mengeluarkan burung kecil ini karena dia takut aku akan mengajaknya naik? Karena dia hanya mengeluarkan tunggangan kecil, King Sui mengeluarkan binatang pembunuh naga. Meski sosoknya tidak sebesar itu, wanita itu memandangnya sejenak dengan takjub dan kemudian terbang menuju pegunungan Kunpeng. Awalnya, King Sui berencana untuk naik bersamanya dan bertanya kepadanya tentang beberapa hal, tetapi sepertinya tidak mungkin sekarang. King Sui hanya ingin tahu apakah wanita ini ingin dia membalas bantuan ini segera setelah dia selesai membantunya. Sebelum dia secara khusus memanggilnya Tabib Ajaib King, dan ini seharusnya menjelaskan permintaan bantuan yang akan dia buat. Meskipun berada di perbatasan, sepertinya tidak dekat. King Sui tidak tahu bagaimana wanita ini tahu di mana Raja Beruang Emas berada, tetapi itu tidak masalah pada akhirnya karena itu cukup penting baginya. Semuanya baik-baik saja selama dia bisa mendapatkan materi. Dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk baginya untuk bertemu dengan wanita ini, tapi dia merasakan rasa keakraban terhadapnya setelah bertemu dengan wanita yang digambar di lukisan kecantikan karena gambarnya digantung di dalam alam Violet Immortal. Dengan sering melihat lukisan seseorang, ketika bertemu dengan orang yang sebenarnya, mereka akan merasa cukup akrab seolah-olah sudah saling kenal sejak lama. Secara alami, inilah yang King Sui rasakan. Kira-kira setelah 2 jam, wanita itu turun. Tempat ini adalah sebuah lembah.
Mereka akan bertemu dengan banyak binatang iblis di darat, tapi mereka bukanlah eksistensi dengan kelas yang sama. Kecepatan burung kecil, wanita itu tidak lambat. Setelah mencapai lembah, dia menemukan burung kecil dan berbalik untuk melihat King Sui, dan kemudian melihat ke arah ngarai jauh di dalam lembah. Ayo pergi bersama saat kamu mencoba mencari Raja Beruang Emas untuk bahan alkimia. Wanita itu berkata dengan lembut dan kemudian melangkah maju. Saya memang membutuhkan beberapa bahan dari tubuhnya. King Sui menjawab, apa kau tahu kenapa Raja Beruang Emas muncul di sini? Seberapa kuat itu? King Sui dengan penasaran bertanya. Kekuatannya cukup bagus, terutama pertahanannya sulit ditembus. Anda akan mengerti sebentar lagi. Itu bisa bersaing dengan binatang iblismu sebelumnya. King Sui mengerti itu, tapi dia masih penasaran. Dari belakangnya, dia secara alami bisa menatap wajahnya. Terutama sosoknya yang montok dan aura yang sangat menarik yang dia pancarkan. Sepertinya dia merasakan tatapannya dan jadi dia berbalik untuk melihat King Sui. Saat dia menatap matanya, dia tidak merasa ingin mengalihkan pandangannya, jadi dia terus menatap wanita itu. Apakah kamu selalu melihat wanita seperti ini? Suara wanita itu sangat dingin. Kamu belum menjadi seorang wanita. Kata-kata King Sui membuat wanita itu segera tersedak, membuatnya memelototinya sebelum maju. Dia menyikut hidungnya. Dia takut wanita ini benar-benar akan menyerang. Groar, pergi menuju ngarai. Lembah kecil memasuki tempat kejadian. Itu cukup kecil, dan ki spiritual di sini tampak 10 kali lipat dibandingkan dengan di luar. King Sui linglung, tempat spiritual. Jadi kamu juga menyadarinya. Wanita itu menatapnya dengan heran. Ini bukan apa-apa. Saya tahu cukup banyak hal seperti 5 elemen dan 8 trigram, seni luput gerbang mistik, Yin Yang Met. Wanita itu meringkuk dalam diam. Pria ini nakal seperti pria lainnya. Hanya saja, dia adalah seseorang yang berani bertindak begitu sembrono di depannya dan sepertinya menganggapnya begitu saja. Dia merasa ini sangat aneh. Merasa malu, King Sui berhenti berbicara. Bertemu dengan wanita seperti ini, King Sui ingin bertingkah sedikit vulgar, sedikit bodoh, sedikit tidak bermoral. Singkatnya, ketika ada pria yang bertemu dengan wanita seperti ini, dia akan berusaha mengeluarkan kualitas terbaiknya sebanyak mungkin. Ini adalah metode yang paling umum tetapi cukup efektif untuk banyak wanita. Tentu saja, sambil menunjukkan kualitas batin mereka, itu harus alami dan tidak dipalsukan. Tetapi metode ini tidak berguna untuk beberapa wanita. King Sui tidak berencana untuk mengejarnya. Oleh karena itu, dia tidak merasa ingin memujinya. Dia mengatakan apa yang dia pikirkan, dan meskipun dia dengan ceroboh menikmati daerah-daerah di dalam dirinya yang seharusnya tidak dihargai dengan santai, dia tetap tenang sepanjang waktu. King Sui tidak banyak bicara, dia hanya menghindari pertanyaan menggunakan taktik yang mudah ini, bukan karena dia tidak ingin menjawab, hanya saja itu akan memakan waktu terlalu lama. Tempat-tempat spiritual juga merupakan tempat suci, ada vena spiritual, pegunungan spiritual, biasanya tempat spiritual berukuran kecil, tetapi energi spiritual di sana sangat terkonsentrasi. Namun, tempat spiritual biasanya tidak bertahan terlalu lama, beberapa tahun kemudian energi akan hilang. Di sini, di jurang kecil, panjangnya sekitar 10.000 meter dan lebarnya, yang membuatnya dihitung sebagai jurang yang sangat kecil. Di dalam jurang juga banyak formasi batuan besar, tentu saja dalam perspektif seseorang, tiba-tiba King Sui merasakan bau yang kuat yang berasal dari gua batu yang jauh. Di mana Raja Beruang Emas? King Sui kembali menatap wanita di sampingnya, wanita itu mengangguk, tetapi wanita itu memberi isyarat agar King Sui pergi ke sisi lain karena ada pohon kecil di sana. Atau setidaknya bisa digolongkan sebagai pohon kecil. Itu setinggi seseorang, kira-kira setebal lengan orang dewasa, tegak dan kuat, sedemikian rupa sehingga jika langit jatuh di atasnya, masih bisa menahannya, menyebarkan aura yang kuat. Tumbuh di atasnya 10 buah berlian sebesar kepalan tangan,
Mata King Sui cerah ketika dia melihatnya, berkata, buah berlian. Ya, buah intan, dalam 3 hari lagi akan matang, dan Raja Beruang Punggung Emas adalah penjaga pohon. Jika Raja Beruang Emas memakan salah satu buah intan, maka kita kemungkinan besar tidak akan bisa mengambil beruang itu. Groar. Ketika mereka berbicara, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. King Sui melihat seekor beruang emas raksasa, tingginya sekitar 200 meter, dengan 4 anggota badan yang tebal, sedemikian rupa sehingga mereka hampir tidak dapat melihat dadanya. Seluruh punggung dan kepalanya, emas yang bersinar, cukup untuk memberi dampak pada kekuatan mereka karena itu memiliki efek yang sama seperti menyinari mata mereka. Beruang seperti King Kong, kuat dan bertenaga, dengan punggung berbentuk busur, 4 cakar yang kuat dan tajam, gigi tajam, dan dengan tatapan mengancam yang mengunci King Sui dan wanita itu. King Sui segera merasakan betapa menakutkan kekuatan Raja Beruang Emas ini. Dari sudut pandangnya itu tidak jauh lebih lemah darinya, tetapi King Sui tahu bahwa kekuatan Raja Beruang Emas ini berasal dari pertahanannya yang menembus dan menakutkan. Buah berlian adalah salah satu harta alam semesta, bisa dimasukkan ke dalam obat atau hanya dikonsumsi langsung. Jika itu akan digunakan secara langsung ketika pengguna harus memiliki setidaknya tingkat kekuatan dari seorang martial saint. Sebagai tambahan manfaat buah ini dipengaruhi oleh kekuatan dan kondisi tubuh orang yang mengonsumsinya. Mata King Sui cerah dan menoleh ke wanita itu, jadi, Anda datang ke sini untuk buah berlian. Ya, aku membutuhkan buah intan, dan berpikir untuk memberimu Raja Beruang Emas di sepanjang jalan, ucap wanita itu dengan ringan. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan untuk membantu saya? King Sui tidak percaya pada makanan gratis, dan melihat bahwa dia ada di sini untuk buah berlian sehingga dia bisa memberikannya kepada binatang iblisnya, naga Asure raksasa. Sampai sekarang aku benar-benar tidak punya apa-apa, kita akan lihat nanti, kata wanita itu, mengecilkan situasi, dan kemudian mengangguk untuk menandakan bahwa Raja Beruang Emas sedang bergegas. Wanita itu mengangkat tangannya, memutar tanda telapak tangan, dan itu mengenai Raja Beruang Emas seperti riak. Bang bang bang, serentetan suara berbunyi, tubuh Raja Beruang Emas raksasa terhenti, lalu seperti mencoba mengarungi kapal dalam gelombang berlawanan, dan tidak maju, bahkan perlahan mundur. Wanita itu menggerakkan telapak tangannya, dan tanda beriak perlahan keluar. Raja Beruang Emas raksasa tidak bisa menahan 2 telapak tangan giok wanita itu, lalu mulai berputar. King Sui tercengang, meskipun dia dengan cepat pulih, ini adalah kekuatan Tai Chi. Selain itu, dia memiliki tingkat kreatif yang tinggi, ini adalah penggunaan kekuatannya yang cerdik. Apakah Anda ingin mencoba Raja Beruang Emas ini? Wanita itu bertanya pada King Sui tanpa berbalik. Iya, King Sui bergegas menuju Raja Beruang Emas segera, telapak tangannya dipenuhi dengan seutas ki emas, lalu dia meninju Raja Beruang Emas raksasa. Tinju Tai Chi. Pukulan King Sui lembut, tetapi dia telah mencapai titik terlemah di Raja Beruang Emas, dan ki emas King Sui selain kerusakan yang disebabkan wanita itu membuatnya memiliki kondisi tidak stabil. Tubuh raksasa Raja Beruang Emas didorong oleh King Sui, meskipun tidak jauh, King Sui mengikuti beruang itu dan memukulnya lagi. Tingkat Tai Chi King Sui tidak jauh lebih buruk daripada wanita itu. Hanya saja teknik dan kekuatan wanita itu melampaui King Sui, jadi sepertinya dia jauh lebih kuat dari King Sui. Tetapi wanita itu terkejut pada saat itu karena dia menemukan bahwa gaya artistik King Sui dengan Tai Chi mungkin lebih baik daripada miliknya. Batasan dan keanggunan semacam itu tidak diketahui olehnya. Kekuatan Goldback Bear King ini masih belum dibatasi. King Sui tidak terlalu peduli untuk menyerangnya, seolah-olah dia tidak dapat melukai lawannya. Raja Beruang Emas ini sangat mirip dengan binatang perisai super, sebenarnya bahkan lebih kuat. Tentu saja, binatang perisai super tidak bisa dibandingkan dengan binatang mimpi buruk wilayah King Sui, tetapi Raja Beruang Emas ini tidak akan banyak lebih lemah dibandingkan dengan itu. King Sui mundur setelah menyerang sebentar. Dia ingin melihat bagaimana wanita ini akan membunuh Raja Beruang Emas.
Wanita itu tampaknya memahami niat King Sui, tersenyum sedikit. Senyum ini sangat menawan, sangat indah. King Sui tertegun, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia mencoba untuk menggelengkan semua yang dia lihat. Wanita itu terkejut kemudian mengulurkan tangan dan membuat benda seperti riak lain dengan tangannya. Yang King Sui tahu tujuan sekarang, riak ini adalah kekuatan kontrol, tidak memiliki banyak kemampuan yang merusak, tetapi tidak masalah apakah mereka memiliki pertahanan tinggi atau kecepatan tinggi. Riak ini masih bisa mencegah pergerakan dengan sangat baik. Tentu saja, tingkat kekuatannya akan bergantung pada kekuatan target. Tiba-tiba wanita itu menyatukan kedua tangannya, setetes cairan seperti air sebesar kepalan tangan bayi, berkilau dan jernih, bersinar dengan cahaya pesona aneh, mengirimkan pengaruh spiritual yang kuat ke arah Raja Beruang Emas. Ripple Lock. Raja Beruang Emas tampaknya sedikit takut pada hal aneh ini, meraung keras, tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. King Sui tercengang saat ini. Kekuatan membunuh tetesan misterius ini tampak sangat hebat. Ini seharusnya menjadi kartu truf wanita itu. Orang harus tahu seberapa tinggi pertahanan Raja Beruang itu, namun tetesan air ini bisa dengan mudah menembus kulitnya. Kemudian King Sui tercengang lagi karena beruang raksasa ini sedang dipermainkan oleh benda cair yang sangat kecil. Ketika Raja Beruang Emas raksasa akhirnya roboh, King Sui tidak percaya. King Sui tahu bahwa jika wanita itu dan dia bertukar tempat, beruang itu masih akan mati. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa Goldback Bear King tidak kuat. Jika dia yang bertarung, dia masih perlu mengeluarkan banyak usaha. Jika kamu butuh sesuatu, segera dapatkan. Aku akan mendapatkan buah intan. Wanita itu menoleh ke belakang dan mengatakan itu sambil tersenyum, lalu dia pergi ke pohon buah intan. King Sui mengeluarkan gunting esensi emas, dan sesuatu yang mungkin lebih menarik adalah bahwa dia mampu membelah Raja Beruang Emas raksasa ini, mengumpulkan semua bahan, punggung emas, nyali beruang, hati beruang, kristal iblis, tulang beruang, tendon. Ada juga cakar besar, penis beruang. Ketika wanita itu kembali, King Sui hanya memegang embel-embel besar itu, dan wajahnya memerah. King Sui tidak berpikir bahwa wanita seperti dia akan menjadi merah karena ini. Wanita ini seharusnya sangat kuat, tetapi dia masih seorang wanita di hati. Tapi King Sui masih bertanya secara alami, barang bagus di sini, Anda menginginkannya? Setelah mengatakan ini, King Sui berpikir bahwa apa yang dia katakan sedikit tidak bermoral, dan sedikit menyesalinya. Lagi pula, itu sedikit kasar. Wanita itu marah sebagai akibatnya karena dia pikir dia melakukannya dengan sengaja. Mengapa kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri? Kata wanita itu gegabah, bahkan suaranya yang dingin pun masih enak didengar. King Sui memperhatikan wanita itu menyerahkan 5 buah berlian ke arahnya. Ini untukmu. Buah berlian adalah barang bagus. Setiap orang dan binatang iblis hanya bisa menggunakan satu untuk seluruh hidup mereka, tetapi efeknya memang sangat kuat dan tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Itu benar-benar barang yang hebat. Kamu memberiku sebanyak ini, King Sui berkata sambil tersenyum. 50% masing-masing dari kita, jawab wanita itu. Kalau begitu, bisakah aku mendapatkan pohon itu? King Sui merasa bahwa dia tidak sopan melakukan ini, menunjuk ke pohon itu saat dia berkata begitu. Kamu tidak mungkin berpikir untuk mencangkoknya kan? Wanita itu memandang King Sui dengan aneh. Ya, meninggalkannya di sini akan sangat sia-sia, kata King Sui jujur. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar tidak tahu ini atau jika Anda berpura-pura, tetapi buah intan membutuhkan beberapa ribu tahun untuk matang setiap kali. Sebagai tambahan, pohon itu akan mati jika dipindahkan. Apakah Anda berpikir menggunakan pohon buah intan sebagai bahan? Wanita itu tidak mempercayai apa yang dikatakan King Sui. King Sui sedikit suram. Terkadang ketika dia mengatakan yang sebenarnya orang tidak mempercayainya, dan dia terlalu malas untuk menjelaskan, jadi dia hanya menganggukkan kepalanya, atau wanita itu akan berpikir bahwa dia bercanda sebelumnya juga. King Sui menggunakan 4 jam untuk memindahkan pohon buah intan, berhati-hati terhadap kerusakan terlalu banyak pada sistem akar.
Bahkan seorang wanita dengan tinggi badannya tidak terlalu memikirkannya, malah berpikir bahwa dia menggunakan akar dalam pengobatan, dan sebagai hasilnya harus menjaganya tetap utuh. Ada banyak aturan untuk menjadi seorang alkemis, yang wanita itu tidak mengerti, dan hanya melihat dari samping. Tangan King Sui memasuki alam valet jade immortal dan mencari alasan untuk menemukan tempat yang nyaman baginya untuk memasukinya, menanam pohon buah berlian, menyiraminya dengan mata air kehidupan serta air yang dibasahi oleh batu Buddha suci agung. Setelah melakukan semua ini, King Sui akhirnya bisa santai, urusannya di sini selesai. King Sui kemudian pergi ke ruang harta karun dan tiba-tiba memikirkan sebuah pemikiran baru, menarik wanita itu bersamanya karena dia sangat kuat. Apakah ada hal mendesak yang perlu Anda lakukan? King Sui melihat bahwa tidak ada yang tersisa di sini, dan biasanya di sana mereka akan berpisah. Apakah ada yang kamu inginkan? Saya memiliki peta harta karun di sini, di tengah Gunung Kunpeng. Alasan saya datang kali ini adalah untuk mencari lokasi harta karun, kata King Sui sambil tersenyum dan tidak takut akan pikiran jahat yang mungkin keluar dari wanita itu, mungkin karena dia adalah salah satu wanita dalam lukisan kecantikan, dan karenanya dia memiliki kepercayaan buta padanya. Wanita itu menatap kosong ke arah King Sui, kamu tidak takut aku akan menyerangmu di tengah jalan? Tidak akan mudah bagimu untuk membunuhku, dan aku merasa masih ada lagi yang perlu aku bantu, dan tidak akan menyerangku secepat ini. King Sui tersenyum tanpa peduli. Kamu benar-benar licik, ayo pergi. Wanita itu terbang ke langit. King Sui mengikutinya, ini benar-benar di tepi wilayah. Kali ini King Sui segera memanggil gajah naga skala emas, mengundang wanita itu bersamanya, yang sedikit ragu-ragu sebelum berdiri di samping King Sui. King Sui masih tidak tahu apa nama wanita itu. Sebenarnya, dia tidak tahu apa-apa tentang wanita itu kecuali bahwa dia adalah seorang wanita, dan berkata dengan rasa ingin tahu, saya baru menyadari bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang Anda. Apa yang perlu kamu ketahui? Wanita itu berkata sambil tersenyum, menghadap King Sui, itu sangat murah hati, sangat anggun, rasa malu dan celaan sebelumnya sepertinya telah menjadi samar-samar terlihat. King Sui tersenyum, aku harus memanggilmu apa? Berapa tinggimu? Berapa beratmu? Dari mana asal kamu? Wanita itu dengan kosong menatap King Sui. Dia tahu bahwa King Sui hanya bercanda, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menemukan bahwa pria ini berbeda dari pria lain, seperti dua hal yang berlawanan. Pria di depannya sangat tenang dan tidak takut secara tidak sengaja memberikan kesan yang salah. Saya King, dari dinasti Domain S. Wanita itu menjawab dengan ringan. King adalah nama yang bagus, sangat pas. King Sui berkata sambil tersenyum. Wanita itu tersenyum dan memandang King Sui, apakah Anda mungkin melebih-lebihkan? Tidak. Apa yang saya katakan itu benar. Saya bukan orang yang membesar-besarkan hal-hal. King Sui menjawab. King Sui tidak terburu-buru untuk menggunakan 9 langkah benua. Saat menunggangi gajah naga bersisik emas untuk terbang ke kedalaman pegunungan Kunpeng, King Sui dan wanita itu bertukar kata dalam perjalanan dan saling mengenal lebih baik. Saat malam menjelang, mereka dapat menemukan sebuah gua. King Sui berkata sambil tersenyum, mari kita tinggal di sini untuk malam ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita besok. Baik, King berkata terus terang. King Sui membantu King mendirikan tendanya terlebih dahulu, dan mendirikan tendanya sendiri tidak terlalu jauh. Dia kemudian segera membuat makanan, dan mereka masing-masing kembali ke tenda masing-masing. Ketika King Sui melihat bahwa tidak ada banyak waktu tersisa, dia dengan tidak sabar pergi ke alam valet jade immortal dan memeriksa buah berlian dengan teknik penglihatan surgawi. Buah intan, yang meningkatkan kekuatan tubuh, sangat efektif untuk orang-orang dengan pembuluh darah dan tubuh yang luar biasa dan akan meningkatkan kekuatan mereka setidaknya 2 kali lipat. Setiap orang dan binatang iblis hanya bisa mengkonsumsi 1, dan itu bisa dimasukkan ke dalam obat. Barang bagus. King Sui sangat senang karena King dengan murah hati memberinya setengah dari itu.
Menurut standar, buah ini hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Setelah menyisakan cukup banyak untuk dirinya sendiri dari setengahnya, orang pertama yang dia pikir akan diberikan ini adalah orang-orang terdekat dengannya, yang merupakan pemikiran alami. Wanita ini hanya memiliki 5 buah berlian, dan binatang iblisnya dan dia sudah memakan 2 dari mereka. 3 sisanya seharusnya ditinggalkan untuk kerabatnya, tetapi mungkin dia tidak cukup. King Sui tidak berpikir bahwa dia mungkin memiliki binatang iblis lainnya, jadi dia memikirkannya sebentar tetapi tidak mengerti, jadi dia tidak ingin memikirkannya lagi. Dia baru saja makan 1 binatang pembunuh naga, binatang neraka, gajah naga, dan binatang guntur masing-masing memakan 1, sisa monster iblis hanya bisa menonton. King Sui juga kehabisan pilihan. Jumlahnya tidak cukup, jadi dia hanya bisa memberikannya kepada orang-orang yang paling sering dia gunakan. Selain itu, mereka masih memiliki pohon buah intan, jadi tidak perlu takut. King Sui, yang memiliki banyak harta karun sihir, bisa membuat sekumpulan buah berlian matang lebih awal. King Sui, yang makan buahnya lebih dulu, memiliki tubuh yang luar biasa, tetapi dia heran dengan hasilnya. Tubuh emas 9 yang menerobos lagi, dan bahkan paragon dari Dantian juga bersinar cerah dengan pelat emas di tubuhnya lebih terang dari sebelumnya. Kekuatan dan kelenturan tubuhnya meningkat setidaknya 2 kali lipat dan yang paling penting adalah konstitusinya berubah secara dramatis. Awalnya itu adalah tubuh yang ekstrim, sekarang tampaknya telah melangkah lebih jauh. Paragon juga sedikit berubah. Kekuatan Paragon Golden Armor berubah dari 3 kali lipat sebelumnya menjadi 6 kali lipat seperti sekarang, peningkatan yang dramatis. Selain kekuatan tubuhnya sendiri, dia merasa seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. King Sui kembali sadar setelah beberapa saat. Kali ini benar-benar keberuntungan besar dan bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ini bahkan lebih penting daripada mengalahkan orang lain. Dengan kekuatan tubuh sekarang, bahkan tuan tua seklan tidak akan bisa menyakitinya. Setelah melakukan semua itu, King Sui sekarang memeriksa binatang iblisnya, yang kekuatannya meningkat. Seiring dengan beberapa kekuatan mentahnya, meskipun di atas kertas tampaknya dapat diabaikan, kekuatan tubuh mereka setidaknya telah berlipat ganda. Tingkat kekuatan dan ketajaman binatang pembunuh naga, serta sedikit kecepatannya, semuanya adalah bagian dari tingkat kekuatan tubuhnya. Binatang neraka bahkan tidak perlu disebutkan. Gajah naga skala emas dan binatang guntur meningkat sekitar 1 hingga 1,5 kali lipat. Setelah bersenang-senang sebentar, King Sui akhirnya mulai menyiapkan pil obat. Pil metamorfosis. Buah berlian adalah hadiah secara kebetulan dan tentu saja, bahan-bahan yang eksklusif untuk Raja Beruang Emas juga kebetulan. Kali ini fokusnya adalah mencari harta karun. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil metamorfosis juga sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada yang untuk pelet 6 yang diperoleh di kota Linhai, di mana King Sui akan mengunjungi sesekali untuk memancing. Kekuatan pancing emas murni tidak perlu diragukan lagi. Semua yang hilang adalah ramuan dari Raja Beruang Emas. Sebenarnya, King Sui masih tidak tahu mengapa dia membutuhkan bahan-bahan dari Raja Beruang Emas. Yang perlu dia ketahui hanyalah bahwa Raja Beruang Emas berasal dari beberapa transmutasi yang aneh, langka, sangat kuat, dan tanpa satu pun teknik khusus, tidak mungkin mendapatkan bahan-bahannya. Sangat jarang, itu hanya akan menjadi kejadian sekali seumur hidup. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa membuat pil metamorfosis kali ini berjalan sangat lancar. Dia tidak membuat kesalahan, dan bahkan membuat 2 kesalahan. Dengan bahan-bahan lainnya, King Sui merasa dia bisa membuat banyak dari mereka. Pil metamorfosis. Ia mampu membiarkan binatang iblis melalui metamorfosis sekali, mengubah struktur internalnya secara dramatis, memungkinkannya menggunakan semua jenis kekuatan. Namun, itu hanya bisa memakan 1 dengan kemungkinan metamorfosis 100% dengan efek tergantung pada bakat dan vitalitas target. Meskipun efeknya sangat kabur, mata King Sui berbinar.
Ini adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi karena keberuntungan belaka. Kali ini material Raja Beruang Emas bisa membuat banyak, cukup untuk menyelamatkan, dan setiap binatang iblis hanya bisa menggunakan salah satu buah berlian. Tidak butuh waktu lama untuk membuatnya, 7 hari. King Sui menemukan bahwa 7 hari itu jika prosesnya memakan waktu, tetapi saat ini butuh 7 hari. 7 hari konsentrasi penuh. Ini sudah merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh seorang alkemis rata-rata, dan juga merupakan alasan mengapa tingkat keberhasilannya sangat rendah. Nah, King Sui memang memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi. Waktu berlalu dengan kebosanan. King Sui adalah seseorang yang cukup sabar untuk berdiri kesepian, berlanjut selama 3 hari sampai dia berhenti, yang merupakan waktu singkat yang dibutuhkan untuk penyempurnaan, tetapi sudah ada 20 pil metamorfosis di tangan King Sui. Segera dia memberi beberapa binatang iblis masing-masing 1 pil. Tentu, sedikit yang dia berikan adalah yang lebih penting, sisanya tidak memiliki kemewahan yang sama. Setelah itu King Sui diam-diam memperhatikan, menunggu metamorfosis dimulai. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa yang pertama mengalami metamorfosis adalah laba-laba naga iblis berkepala 7. Itu hancur dalam satu suara, 7 otak bergabung dengan yang lain, menjadikannya laba-laba naga iblis berkepala 8. Itu bersinar dengan cahaya keperakan dari kepala sampai ujung kaki, tapi tidak satu pun dari mereka bersinar dengan kecemerlangan kepala naga di tengahnya. Menggunakan teknik penglihatan surgawi, King Sui sangat terkesan. Laba-laba naga iblis berkepala 8. Kekuatan mentahnya mencapai 500 yang. King Sui tercengang, dia tidak berpikir bahwa penambahan 1 kepala itu akan meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Dia tidak tahu kesulitan sebenarnya dari menambahkan kepala terakhir itu, dan meskipun dia tertegun, dia bahkan lebih bahagia. 5 Key Origin, skill bawaan laba-laba naga iblis berkepala 8, selamanya meningkatkan kekuatan mentahnya sebanyak 100 kali, tanpa penyempurnaan. Perubahan dari 5 asal Ki tidak membuat King Sui bingung sedikit pun, dengan kekuatannya meningkat menjadi seperti sekarang. Jika tidak meningkat 100 kali lipat, dia akan merasa itu aneh. Jaringan racun korosif, laba-laba naga iblis berkepala 8 menggunakan serangan yang tak terhindarkan, yang datang dengan racun korosif yang sangat kuat yang juga sangat lengket. Sutra yang tahan lama sangat kuat sehingga bahkan pedang pun sulit untuk memotongnya. Kerusakan web beracun adalah 15 kali kerusakan pengguna. Poison Silk Entanglement, laba-laba naga iblis berkepala 8 menembakkan garis sutra beracun yang menjerat dengan jarak sekitar 5.000 meter. Ia memiliki kecepatan yang luar biasa, dengan rasa lengket dan racun yang kuat. Serangan itu sekitar 25 kali kekuatan pengguna. Dengan sedikit peningkatan jarak, kekuatan serangan meningkat pesat. Spider Swarm Attack, kemampuan khusus dari King Demonic Beast, memungkinkan pengguna untuk menambahkan bawahan di sekitarnya ke serangannya. Bawahan itu bisa menjadi apa saja hingga laba-laba naga iblis berkepala 7, dan beberapa dari mereka adalah laba-laba naga iblis khusus. Dengan kemungkinan untuk mengembangkan bawahannya menjadi laba-laba naga iblis berkepala 7 sebagai lawan dari laba-laba naga iblis berkepala 6, ini adalah peningkatan yang luar biasa. Flying Spider Silk, skill pasif, konsumsi 0, meningkatkan kecepatan selamanya sebanyak 40 kali. Sutra laba-laba terbang juga meningkat dengan jumlah yang bagus dan jauh lebih kuat daripada salah satu laba-laba naga iblis berkepala 7. Ketajaman kaki laba-laba naga iblis berkepala 8 tetap tak tertandingi, sekarang dengan racun yang kuat dan kemampuan menusuk. Perisai yang kuat, pertahanan laba-laba naga iblis berkepala 8 kuat. Spider Dragon Head, pasif skill, meningkatkan kekokohan, ketajaman, dan kekokohan, kelengketan, dan racun laba-laba naga iblis berkepala 8 sebanyak 20 kali lipat. Itu juga meningkatkan serangan, pertahanan, dan stamina sebanyak 10 kali lipat, konsumsi 0. King Sui sangat puas. Meskipun serangan laba-laba naga iblis berkepala 8 tidak setinggi itu seharusnya adalah binatang perisai dan memiliki kekuatan kontrol yang kuat.
Selanjutnya adalah gajah naga skala emas. King Sui sebenarnya sedang menunggu perubahan dengan gajah naga skala emas karena itu akan dapat memberi umpan balik pada kekuatannya sendiri. Mengaum. Setelah serangkaian raungan, tubuh gajah naga bersisik emas bertambah besar, lehernya lebih tebal dari sebelumnya, tetapi tampaknya juga tumbuh lebih panjang. Bersinar cerah, dua tanduk di atas keningnya semakin bersinar dari sebelumnya. Jika Anda hanya melihat kepala dan leher, Anda akan mengira itu adalah naga. Tapi di belakang leher ada tubuh gajah besar, lalu ekor naga. Sampai sekarang, kekuatan mentah gajah naga skala emas adalah 2000 yang kekalahan. Metamorfosis ini benar-benar membuatnya terlalu kuat. Dragon Elephant Force, pasif skill, meningkatkan kekuatan mentah 100 kali lipat selamanya. Itu tidak berubah, sepertinya ini sudah maksimal. Mighty Dragon Elephant's Recklessness, serangan dengan kekuatan 20 kali, paling banyak mengenai 50 target. Jumlah target tidak banyak berubah, tetapi kekuatannya telah meningkat dengan jumlah yang bagus, yang sudah menyenangkan King Sui. Mighty Dragon Elephant Storm, Perfection Stage, serangan dengan kekuatan mentah 50 kali, dengan kemungkinan besar menyebabkan kelumpuhan pada siapapun dalam jangkauan. Sepertinya kekuatannya meningkat lagi. Penghindaran berlian seketika, dapat berteleportasi kemana saja dalam jarak 5000 meter. Diamond Sword of Ki, memuntahkan lidah Ki sebagai serangan dalam sekejap, menghasilkan banyak damage, dapat menurunkan kecepatan targetnya hingga 2 kali lipat, yang bertahan selama 2 jam. Vajra Subdues Demons, mengurangi kekuatan musuh dalam jarak 1000 meter sebanyak 1 kali lipat dengan 200 target maksimum, berlangsung selama 2 jam. Serangan Gajah Naga Ganas, serangan instan dengan serangan 80 kali, target tunggal. 100 kali, King Sui tercengang beberapa saat sebelum dia kembali ke akal sehatnya. Sepertinya mulai sekarang gajah naga bersisik emas akhirnya bisa menjadi bagian dari pucuk pimpinan penyerangan. Selain memakan buah intan juga akan sangat menakutkan. Dark Infernal Flames, Dragon Elephant's Dark Infernal Flames memungkinkannya menyerang dengan kemampuan armor piercing 3 kali lebih banyak, juga meningkatkan kecepatan udara sebanyak 5 kali. Dragon Scarlet Armor, Passive Skill, meningkatkan pertahanan dan serangan gajah naga sebanyak 14 kali lipat. Serangan dan pertahanan yang kuat adalah dasar kekuatan kuat gajah naga. Dragon Elephant Might, menderita semua monster non-Dragon Elephant dengan tekanan kuat dengan setidaknya 1 kali kekuatan mentah, paling banyak membuat mereka kehilangan kekuatan bertarung. Kemampuan ini tidak terlalu memengaruhi target lain. Konsumsi 0, keterampilan pasif. Heart of the Demonic Dragon, kepala naganya yang besar memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri 2 kali lagi, melawan status yang paling berbahaya. King Sui menjadi kosong sebentar. Apa kekuatan ini? Setelah menjalani metamorfosis setelah berubah sebanyak ini, menjadi kupu-kupu, ini adalah demonstrasi kekuatan metamorfosis. Gajah naga punggung emas, berada di bawah pengaruh harta karun itu, sudah mencapai 1,4 miliar kekuatan matahari. King Sui masih tidak bisa mempercayainya. Sebelumnya, gajah naga punggung emas bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dengan pil metamorfosis dan buah berlian menyebabkan perubahan seperti itu, metamorfosis ini dapat dihitung sebagai transformasi paling lengkap dan ekstrim. Kekuatan gajah naga skala emas telah meningkat sebanyak ini, tetapi kekuatan mentahnya tidak meningkat sebanyak itu. Tampaknya itu bisa memberi King Sui sekitar 700 kekuatan matahari. Atau mungkin ada alternatif, karena umpan balik saat ini ada 2, tetapi terkadang itu tidak dapat dicapai, dan di lain itu melebihi itu. King Sui tidak terburu-buru untuk melatih umpan balik ini, dan memeriksa binatang iblis lainnya terlebih dahulu. Binatang pembunuh naga tidak banyak berubah. Kekuatannya meningkat beberapa kali, tetapi meskipun kekuatannya tidak sesuai dengan kekuatannya, ia masih mendekati 8 juta matahari. 8 juta matahari tidak banyak dibandingkan dengan binatang iblis lainnya, tetapi untuk binatang pembunuh naga itu benar-benar gila. Kecepatan dan kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat.
Tubuhnya juga telah berubah 1 kali lipat. Awalnya seukuran unta, tapi sekarang ukurannya sebesar gajah, tapi bahkan jauh lebih besar dari itu. Binatang pembunuh naga adalah binatang tipe assassin. Keberadaannya adalah untuk membunuh, dan itu juga disebut binatang pembantaian. Binatang mimpi buruk neraka tidak banyak berubah dalam hal ukuran, tetapi tubuhnya bersinar dengan cahaya keperakan. Kepala dan keempat anggota tubuhnya hitam seperti batu giok, memancarkan cahaya yang suram dan dingin. Berbeda dengan sebelumnya, sekarang seperti gunung kecil, akarnya menembus tanah, karena tampaknya ketebalannya tidak mempengaruhi energi spiritualnya. Meskipun itu tidak secepat naga pembunuh naga, perlawanannya cukup kuat untuk menyerap serangan yang sangat kuat tanpa akibat. Binatang guntur juga telah berubah jumlah yang layak dibandingkan sebelumnya, terutama kekuatannya telah meningkat, terlebih lagi kekuatan kendalinya. Kematian langsung dari binatang guntur dan tarantula berkepala 8 masih secara signifikan lebih lemah daripada binatang lainnya. Akhirnya King Sui memeriksa Hellfire Phoenix. Kali ini Hellfire Phoenix telah banyak berubah, dan metamorfosis ini telah membangunkan banyak pembuluh Hellfire Phoenix. Bentuknya bertambah setengah. Tubuhnya yang hitam tinta memancarkan aura dingin. Jenis energi ini memiliki semacam perasaan spiritual dan juga perasaan kasar. Kekuatan garis darah Phoenix Hellfire kuat. King Sui memperhatikan sebentar, sangat bersemangat, karena kekuatan Hellfire Phoenix Bloodline lemah sebelumnya, dan dia tidak tahu bagaimana meningkatkan ini, tapi sekarang itu menjadi lebih kuat. Dan meskipun dia tidak tahu seberapa kuat pil metamorfosis telah meningkatkan garis darah Phoenix api neraka, dia masih tahu jurang pemisah antara dua kata, kuat dan lemah. Kekuatan mentah Hellfire Phoenix telah mencapai matahari 2000 yang menakjubkan, hampir sama dengan gajah naga skala emas. Meskipun Hellfire Phoenix tidak menggunakan buah berlian sebelumnya, King Sui berpikir bahwa menggunakan buah berlian tidak akan berhasil banyak membantu. Dark Phoenix of the Nine Heavens, skill pasif, konsumsi 0, secara permanen meningkatkan kekuatannya sebanyak 100 kali, menggunakan skill atau serangan apapun menggunakan setengah dari jumlah energi asli. Itu tidak berubah, level 100 kali ini sulit untuk ditingkatkan. Superior Flight Hellfire Phoenix memiliki kemampuan terbang yang kuat, kecepatan terbang meningkat 50 kali lipat, konsumsi saat terbang berkurang 50 kali lipat. Menakutkan, King Sui tidak tahu harus berkata apa tentang ini. King Sui merasa bahwa dia bisa menunggangi Hellfire Phoenix di sekitar 9 benua terlalu lama. Hell's Inferno, Firibird membuat serangan inferno yang kuat dengan api hitam yang menghabiskan hampir semuanya. Ia memiliki kemampuan destruktif yang mengerikan. Serangan yang kuat dari Black Phoenix, serangan inferno meningkat 20 kali lipat. Phoenix Dance of the Nine Heavens, skill pasif, serangan inferno secara permanen meningkat 20 kali lipat, damage masuk berkurang, semua resistansi meningkat 9 kali lipat, konsumsi 0. Ini adalah perubahannya, ini pasti mengapa Phoenix begitu kuat. Underworld Fireball, itu membuat serangan bola api, meningkatkan kekuatan serangan sebanyak 40 kali, bola api juga menyimpan di dalamnya kekuatan ledakan yang mengerikan. Ketika meledak kekuatannya meningkat beberapa kali lagi, vitalitas terkunci. Phoenix Paradise, ketika burung api menerima kerusakan mematikan, ada 30% peluang untuk terlahir kembali. Kelahiran kembali sebanding dengan mengalami metamorfosis sekali, kekuatan meningkat 1 kali lipat. Phoenix Heart yang kuat memungkinkan Phoenix meningkatkan kekuatannya 1 kali lipat, semua kerusakan dibagi 2 lagi. Semua konsumsi berkurang 1 kali, konsumsi 0, keterampilan pasif. Phoenix mungkin benar-benar menekan semua bis tipe burung yang bukan Phoenixes, penindasannya setidaknya 1 kali, paling banyak menenangkan targetnya, dan penindasannya tidak 100% untuk semua bis lainnya. Konsumsi 0, keterampilan pasif. King Sui tersenyum, sebelum Phoenix tidak bisa dibandingkan dengan gajah naga skala emas, tetapi di bawah pengaruh harta karun, kekuatannya meningkat menjadi 1,4 miliar yang mengerikan. Sekarang King Sui benar-benar gembira, dia memiliki 2 monster kontrol yang kuat,
2 monster damage yang kuat, dan juga Dragon Slaying Beast dan Hell Nightmare Beast. Dia memeriksa dan melihat bahwa dia masih punya waktu, tetapi King Sui berpikir bahwa akan sedikit terlambat untuk berlatih. Selain itu hanya ada 1 atau 2 hari yang tersisa. Jika dia tidak sepenuhnya menyerap energi, itu akan menyebabkan masalah yang signifikan. Setelah istirahat sebentar, dia langsung pergi ke alam Valet Jade Immortal. Sekarang dia pergi ke sana setiap malam, jadi pergi keluar pada saat ini sudah dekat dengan bagian akhir malam. Bagian luar tenda sangat dingin, bulan juga tampak sedikit sedingin es, tetapi sangat indah. Sekelilingnya sangat sunyi kecuali kicauan serangga dan raungan binatang di kejauhan. Tenda King King memiliki cahaya lemah yang melewatinya, yang merupakan cahaya dari batu cahaya, tetapi sangat redup, tidak ada yang bisa dilihat dari dalam dari luar, tetapi King Sui tahu bahwa wanita itu tidak ada di sana. Dia pasti pergi ke tempat lain untuk memberi makan buah berlian binatang iblisnya. Saat King Sui menebak, bayangan berbentuk manusia terbang dari kejauhan, milik King King. Saat dia melihat King Sui, dia memberikan pandangan yang jelas tercengang. "Ini sudah selarut ini, kenapa kamu belum tidur?" King King bertanya sambil tersenyum. "Apa kau tidak melakukan hal yang sama? Saya akan memberikan ini kepada Anda." Melihat bagaimana Anda tidak perlu tidur malam ini, King Sui mengeluarkan beberapa pil metamorfosis dan memberikannya kepadanya, dan kemudian menjelaskan kegunaannya. Ketika King King mendengar King Sui, dia benar-benar tercengang. Dia percaya kata-kata King Sui, dan terlibat dalam obrolan kosong dengannya. King Sui melihat bahwa tidak ada banyak waktu sebelum dia bisa memasuki alam Valet Jade Immortal. "Oh ya, kamu tidak perlu pergi sejauh itu tidak akan mempengaruhi saya, tidak apa-apa." Wanita itu mengangguk pada King Sui dan pergi ke samping, terbang ke pegunungan di kejauhan. Meskipun King Sui mengatakan tidak apa-apa, dia tetap tidak mau datang ke sini. Ketika King Sui kembali ke alam Valet Jade Immortal, dia menggunakan teknik penguatan kuno untuk mulai menyerap umpan balik dari gajah naga skala emas. Kekuatan King Sui kuat, sekarang menambahkan pada fondasi kokoh yang dia miliki. Penyerapan kali ini berjalan tanpa hambatan, gelombang kekuatan menghilang melalui tubuhnya. Perasaan ini benar-benar kuat. Kekuatan mentah King Sui sekarang sedikit lebih dari 6.000 matahari, tetapi sekarang telah mencapai hampir 7.000 matahari. Peningkatan lebih dari 10% masih sangat bagus. Selain kekuatan mentah 7.000 matahari, sisanya tidak banyak berubah. Kekuatan normal King Sui sedikit lebih dari 280 juta matahari. Dia berbeda dari gajah naga skala emas dan Phoenix api neraka sama sekali. Tapi dia senang, karena itu adalah Demon Beast miliknya sendiri. Selain itu dia juga memiliki kartu truf lain, tetapi kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat, dan dia juga memiliki formasi, seperti Battle God Halo dan lainnya. Dia lebih lambat dalam kecepatan daripada binatang iblisnya, tetapi peningkatan King Sui sudah membuatnya super cepat. Hari kedua King Sui tidak bangun sepagi itu, tetapi juga belum terlambat, dan mulai berlatih tinju Tai Chi di luar untuk meningkatkan kekuatannya. Selain itu kekuatan binatang iblisnya membuatnya merasa bahwa hidup itu baik. 2 monster dengan kekuatan 1,4 miliar matahari. Meskipun King Sui tidak mengetahui hal ini, binatang buas itu pasti berada pada level puncak Dewa Semu, tetapi sekali lagi, Dewa Semu puncak yang berbeda memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Beberapa adalah 1 miliar matahari, beberapa 2, bahkan 3 atau 4 miliar kekuatan matahari dianggap sebagai Dewa Semu puncak. Ketika King King keluar, dia melihat King Sui berlatih tinju Tai Chi, dan melihatnya dengan geli. "Apa itu? Apakah ini familiar bagimu?" King Sui dengan tersenyum berkata setelah meletakkan tangannya ke bawah. "Itu hanya caramu melempar seranganmu yang sama, tidak banyak, tapi metode yang digunakan oleh benua utama untuk melakukannya tak terhitung jumlahnya, bisa mencapai levelmu sangat jarang. Menurutmu itu sangat dariku?" King Sui berkata sambil tersenyum. "Terima kasih untuk pil obat Anda." King King sangat senang saat mengatakan ini, tapi dia melihat ke arah King Sui dengan curiga. "Tidak perlu berterima kasih padaku,
Kamu adalah orang yang membantuku membunuh Raja Beruang Emas. Selain itu, kamu tidak bisa membuatnya sendiri. Kamu juga memberiku buah berlian. Pil obat ini benar-benar bertentangan dengan langit. Saya hanya mendengar bahwa teknik penyembuhan Anda tidak buruk. Saya tidak berpikir bahwa alkimia dan kekuatan Anda sekuat ini juga, kata Qin King ini sambil tersenyum. Sepertinya bahwa dia sangat bahagia. Memang benar itu tidak buruk, terlalu buruk. Pil obat jenis ini membutuhkan bahan dari Raja Beruang Emas. Jika saya pernah menemukan Raja Beruang Emas lagi, saya pasti akan menyimpannya untuk Anda, kata Qin King dengan senyum main-main. Kali ini ketika King Sui dan Qin King pergi menuju kedalaman Gunung Kunpeng, mereka menggunakan 9 langkah benua. Menggunakan 9 benua langkah sekarang mengabaikan penggunaan tunggangan. Sekarang meskipun area yang dicakup 9 benua langkah tidak besar, itu juga tidak terlalu kecil. Setelah melihat kemampuan King Sui, Qin King ini sedikit terkejut. Pemuda ini menyimpan begitu banyak rahasia di dalam dirinya. Meskipun dia bertanya-tanya, dia tidak bertanya, karena setiap orang memiliki rahasia untuk disimpan. Ketika mereka terus menggunakan 9 benua langkah, yang sebanding dengan menggunakan binatang iblis untuk terbang, ketika mereka selesai menggunakan 9 benua langkah, mereka mencapai tepi pegunungan Kunpeng dan melihat betapa luasnya pegunungan Kunpeng ini. King Sui memanggil Helvire Phoenix. Kali ini Qin King tidak bisa menahan diri karena dia bisa merasakan kekuatan Helvire Phoenix yang tidak jauh lebih buruk dibandingkan dengan dia. Saya telah menemukan bahwa semakin sulit untuk melihat melalui Anda. Qin King ingin tahu melihat King Sui dengan matanya yang cerah dan indah. Kamu penasaran? King Sui tersenyum sedikit. Keingintahuan membunuh kucing itu, kata King Sui sambil tersenyum. Aku baru saja bertanya tentang ini, kata Qin King dengan nada tidak senang ditambah dengan senyuman. Ya, apa menurutmu Istana Raja Laut benar-benar ada di sini? King Sui tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini, terutama karena dia dan binatang iblisnya telah meningkat kekuatannya banyak. Seharusnya benar-benar ada di sini. Ekspresi Qin King berubah sesaat, dan kemudian berkata sambil tersenyum. King Sui tidak memperhatikan perubahan ekspresi wanita itu. Pikirannya sepenuhnya disibukkan dengan pemikiran Istana Raja Laut, meskipun tujuan berburu harta karun kali ini hanya dengan harapan mendapatkan beberapa bentuk keuntungan darinya. Untuk memungkinkan dirinya maju menuju Istana Raja Laut sedikit lebih cepat, dan prosesnya sedikit lebih lancar. King Sui tidak memikirkan apa yang dia katakan atau menanggung harapan apapun. Rasanya seperti bertele-tele, berbicara tanpa terlalu mementingkan percakapan, berharap dia akan mendapatkan jawaban yang ingin dia dengar. King Sui mendapati dirinya menjadi lebih rentan, dan ketika seseorang merasa rentan, mereka berharap orang lain akan menunjukkan empati. Dia menggelengkan kepalanya untuk membuang pikiran-pikiran ini. Terlepas dari apa yang akan terjadi setelah itu, dia harus menemukan harta karun itu terlebih dahulu. Kombinasi dari tingkat kekuatannya saat ini dan binatang buas bisa dianggap sebagai yang tangguh di alam dewa semu. Meskipun itu tidak terkalahkan, tidak ada yang bisa memberikan kerusakan padanya juga. Bahkan dia merasa tidak bisa berkata-kata dengan kemampuannya sendiri untuk menahan serangan dan kekuatannya sendiri. Mengapa Anda mencari Istana Raja Laut? Dengan nada santai, wanita itu bertanya tepat ketika King Sui menghentikan pertanyaannya sendiri. Sepertinya istriku pergi ke Istana Raja Laut. Saya ingin menemukannya. King Sui tidak menyembunyikan kebenaran. Istana Raja Laut tidak memiliki hubungan yang baik dengan umat manusia. Orang biasa tidak akan bisa pergi ke Istana Raja Laut. King Sui tersenyum saat dia melirik wanita perkasa itu. Tanpa disadari, hubungan mereka tampak sedikit membaik. Setidaknya mereka sekarang ramah, seperti halnya teman, meskipun persepsi ini mungkin hanya kesan yang salah. Itu sebabnya saya sedikit khawatir. Namun, tanpa mengetahui di mana Istana Raja Laut berada di domain lautan es yang luas ini, mencoba menemukannya pasti akan sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. King Sui berkata sambil tersenyum masam. Kapan istrimu berangkat ke Sea King's Palace?
Apakah kamu yakin dia melakukannya? Wanita itu menyelidiki lebih jauh saat dia tersenyum. Sudah 3 tahun. Saya tidak bisa memastikan, tapi ada kemungkinan besar. Karena sudah lama sekali, kamu tidak terburu-buru. Saya telah mendengar tentang keberadaan dewa di dalam tembok istana Raja Laut, dan yang lebih buruk lagi, mereka memandang manusia sebagai musuh mereka. Tentu saja, masih ada pengecualian dari beberapa yang berteman baik dengan Aquatix. Ya, mari kita tunggu sebentar. Menurutmu apakah ada Kunpeng di dalam Gunung Kunpeng ini? Persahabatan mereka masih sebatas diskusi santai tentang hal-hal asing di benua utama. Ada banyak klaim tentang itu. Beberapa akan mengatakan ada, yang lain mengatakan tidak, dan bahkan beberapa yang akan mengklaim bahwa mereka telah melihatnya dengan kedua mata mereka sendiri. Pada akhirnya, tidak ada cara untuk mengetahui mana yang merupakan kebenaran. Jawaban Qin King atas pertanyaannya sangat berlebihan, tetapi dia juga tidak salah. Faktanya, kata-katanya mungkin jawaban paling akurat yang pernah ada, sayang sekali itu tidak berguna. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selama perjalanan, terpaksa berbicara karena bosan, meskipun tidak ada yang berusaha untuk memahami satu sama lain lebih jauh dari yang diperlukan. Dari waktu ke waktu, King Sui akan melepaskan binatang pembunuh naga yang memiliki kemampuan yang sama dengan babi pemburu harta karun. Mereka tidak bisa berburu harta karun saat dalam perjalanan, oleh karena itu, hanya ketika mereka berhenti untuk istirahat, dia bisa melepaskan mereka untuk mencari di sekitarnya. Meskipun dia memiliki seekor binatang yang bisa berburu harta karun, tanpa kehadiran harta karun tersebut, usaha mereka juga akan sia-sia. Alasan mengapa harta karun dinamai seperti itu, justru karena seberapa langka mereka. Setengah bulan telah berlalu dengan sekejap mata. Gunung Kunpeng sangat besar ukurannya. Bahkan ketika King Sui mampu menempuh jarak yang sangat jauh dengan 9 langkah benua setiap hari, dia belum berhasil mencapai pusat Gunung Kunpeng setelah setengah bulan. Groar. Tidak lama setelah dia membongkar tenda, dia mendengar suara gemuruh dari jauh. King Sui telah membiarkan binatang pembunuh naga berkeliaran mencari harta karun ketika teriakan nyaring terdengar tiba-tiba. Dia menyimpulkan bahwa itu seharusnya berasal dari binatang yang kuat. Nona, aku akan memeriksanya. King Sui tidak terlalu khawatir tentang binatang pembunuh naga tetapi masih memutuskan untuk melihat-lihat di sekitarnya. Aku akan pergi bersamamu. King Sui mengangguk pada itu dan pasangan itu terbang menuju asal suara. Kekuatan King Sui tidak bisa dibandingkan dengan wanita itu, tetapi ketika membandingkan kecepatan mereka, dia sama sekali tidak kalah. Saat situasinya mulai terlihat, mereka membeku. Qin King tersipu, sementara King Sui memiliki ekspresi aneh. Binatang pembunuh naga tidak ada di sini. Sebaliknya, ada 2 binatang besar yang terlibat dalam aktivitas yang bahkan suka dilakukan binatang buas. Kedua gajah putih besar itu terjerat dalam upaya mereka menghasilkan keturunan. Bagian khusus itu sangat besar, dan kontras dengan bagian tubuhnya yang lain, tidak berwarna putih. Sebaliknya, itu agak hitam, terus-menerus bergerak masuk dan keluar, sementara itu terdengar raungan keras dalam prosesnya. Itu besar. King Sui berdecak. Qin King memerah karena marah. Dengan terengah-engah, dia memelototi King Sui sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Kekuatan kedua gajah putih itu lumayan, tapi itu sama baiknya dengan yang dimilikinya. Meskipun mereka tidak berada di kedalaman Gunung Kunpeng, binatang buas di sini sudah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sekali lagi, King Sui memandangi 2 gajah putih yang menjalankan tugas mereka seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, lalu pergi. Tidak ada jejak Qin King ketika dia kembali dan dia tahu dia ada di tenda. Ketika sudah waktunya, King Sui mulai mempersiapkan makanan. Saat aroma-aromanya melayang di udara, Qin King muncul kembali dari tenda tempat dia bersembunyi dan berdiri di samping King Sui saat dia melanjutkan memasaknya. Dalam beberapa hari perjalanan mereka, King Sui adalah juru masak yang ditugaskan untuk makanan mereka.
Pada awalnya, pasangan itu berkontribusi secara merata untuk tugas itu, tetapi ketika Qin King mulai menyadari bahwa kemampuan kuliner King Sui telah sangat melebihi kemampuannya, dia menarik diri. Seorang pejuang yang perkasa dengan binatang buas yang begitu kuat, keterampilan medis yang luar biasa, kapasitas pemurnian yang hebat, dan di atas semua itu, adalah seorang juru masak yang baik. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tampaknya tidak ada yang tidak bisa dilakukan pria ini. Dia menangkap rasa ingin tahunya yang semakin meningkat tentang orang itu, dan seorang pria muda pada saat itu. Dia tahu bahwa minat sepihak tentang seseorang bukanlah hal yang baik, dan bahkan jika dia bisa menekan dirinya sendiri, intrik di dalam hatinya tidak akan berkurang. King Sui membuat semangkuk sup ikan. Dia telah berhasil menangkap kelinci sebelumnya, serta beberapa tanaman liar, dan dengan tangan mengulurkan kaki belakang hewan yang dipanggang, dia menawarkan Qin King. Cobalah, Anda tidak akan bisa merasakan sesuatu seperti ini di bagian tertentu benua. Kata-kata King Sui bukan tanpa alasan. Qin King menerima makanan itu sambil tertawa. Terima kasih. Wanita itu selalu sopan. King Sui dapat memahami bahwa itu adalah cara yang baik untuk menjaga jarak, jadi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Saat dia tertawa, dia membalas dengan senyuman. Dengan matahari terbenam, awan merah di cakrawala menjadi indah, dan cuaca dingin tidak terasa begitu dingin pada saat itu. Angin malam terasa sejuk dan sedikit dingin, tapi udaranya sangat segar. Bagaimana mereka bisa makan daging tanpa anggur? King Sui berpikir saat dia mengeluarkan sayap bunga plum dan menuangkan cangkir untuk mereka berdua. Qin King ingin mengatakan bahwa dia tidak minum, tetapi karena aroma anggur menggelitik indranya, dia tetap diam. Sebagai gantinya, dia menerima secangkir anggur yang dituangkan King Sui. Di lautan manusia, bisa berkenalan adalah bentuk takdir juga. Kamu cantik, tapi yakinlah, aku bukan binatang. Coba anggurnya sendiri. Lihat apakah Anda suka rasanya. Sambil tertawa, King Sui membawa anggur ke bibirnya. Kamu adalah binatang. Wanita itu ikut tertawa dan mencerminkan tindakannya. King Sui tidak tahu apa yang dia maksud dengan kata-kata itu, tetapi dia juga tidak memikirkannya. Begitulah manusia kadang-kadang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.